Saya hadir, Bu. Hadir, Bu. Veronica hadir, Bu. Absen, Bu. Yunita hadir, Bu. Lebda Tias Mireki hadir. Hadir, Bu. Nurul hadir, Bu. Hadir, Bu. Desi Rahmadani hadir, Bu. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Rohani. Yang jawabannya itu penemuan patung atau arca Buddha terbuat dari perunggu di Sempaga, Sulawesi Selatan. Ini merupakan bukti tertua tentang adanya hubungan serta pengaruh India di Indonesia. Penemuan arca ini sangat penting karena memberi petunjuk tentang bagaimana taraf hidup dan budaya bangsa Indonesia ketika itu. Berdasarkan ciri-ciri ikonografinya, patung Buddha tersebut bergaya seni Amarawati, suatu tempat di daerah aliran Sungai Krishna, India Selatan bagian timur. Rupa-rupanya arca ini dibuat di tanah asalnya, kemudian dibawa ke Indonesia. Boleh jadi arca tersebut merupakan barang dagang atau dapat pula sebagai barang persembahan untuk suatu wihara atau bangunan suci agama Buddha. Terima kasih, Bu.
Baik, terima kasih Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Madrub, yaitu bagaimana penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia secara pasti belum diketahui. Tetapi pada tahun 400 Masehi, dipastikan agama Hindu-Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penemuan prasasti pada Yupa di Kalimantan Timur. Prasasti tersebut menunjukkan bahwa telah berkembang kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Dengan adanya kerajaan 400 tahun tersebut, agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia sebelum tahun tersebut. Terdapat beberapa pendapat atau teori tentang pembawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori itu yaitu teori Brahma, menyatakan bahwa penyebaran Hindu di Indonesia dibawa oleh kaum Brahma. Kemudian teori kesatria menyatakan bahwa penyebaran pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia adalah orang-orang India yang berkasta ksatria di Indonesia. Mereka kemudian mendirikan kerajaan dan menyebarkan agama Hindu. Kemudian teori Waisa, yaitu penyebaran agama Hindu ke Indonesia adalah seorang India yang berkasta Waisa. Kemudian teori arus balik menyatakan bahwa para penyebar pengaruh Hindu ke Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Mereka mula-mula diundang atau datang ke India melalui India untuk menguasai ilmu tentang agama. Baik, terima kasih Bu. Jadi, para pendeta Hindu memiliki misi untuk menyebarkan agama Hindu dan melalui jalur perdagangan akhirnya sampai di Indonesia. Selanjutnya mereka akan menemukan penguasa lokal atau kepala suku. Jika penguasa lokal tersebut tertarik dengan ajaran Hindu, maka para pendeta bisa langsung mengajarkan dan menyebarkannya. Dalam ajaran agama Hindu, konsepnya adalah seorang terlahir sebagai Hindu bukan menjadi Hindu. Maka untuk menerima ajaran agama Hindu, orang Indonesia harus dihindukan melalui upacara Pratyastoma dengan pertimbangan kedudukan sosial atau derajat yang bersangkutan, seperti memberikan kasta. Hubungan India-Indonesia berlanjut dengan adanya upaya para kepala suku atau raja lokal untuk menyekolahkan anaknya atau utusan khusus ke India, itu gunanya belajar budaya India lebih dalam lagi. Setelah kembali ke tanah air, mereka kemudian menyebarkan kebudayaan India. Jadi, para pendeta Hindu memiliki misi untuk menyebarkan agama Hindu dan melalui jalur perdagangan akhirnya sampai di Indonesia. Selanjutnya mereka akan menemukan penguasa lokal atau kepala suku. Jika penguasa lokal tersebut tertarik dengan ajaran Hindu, maka para pendeta bisa langsung mengajarkan dan menyebarkannya. Dalam ajaran agama Hindu, konsepnya adalah seorang terlahir sebagai Hindu bukan menjadi Hindu. Maka untuk menerima ajaran agama Hindu, orang Indonesia harus dihindukan melalui upacara Pratyastoma dengan pertimbangan kedudukan sosial atau derajat yang bersangkutan, seperti memberikan kasta. Hubungan India-Indonesia berlanjut dengan adanya upaya para kepala suku atau raja lokal untuk menyekolahkan anaknya atau utusan khusus ke India, itu gunanya belajar budaya India lebih dalam lagi. Setelah kembali ke tanah air, mereka kemudian menyebarkan kebudayaan India yang sudah tinggi. Bahkan tak jarang mereka mendatangkan para Brahmana India untuk melakukan upacara bagi para penguasa di India, seperti upacara Abhiseka yang merupakan upacara untuk mentasbihkan seorang menjadi raja. Jika di suatu wilayah rajanya beragama Hindu, maka akan memperkuat proses penyebaran agama Hindu bagi rakyat di daerah tersebut. Seperti itu.
Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan teman saya yaitu Pero, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Pengaruh Hindu-Buddha, pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia yang pertama yaitu sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia belum mengenal sistem pemerintahan. Nah, semula pemimpinnya itu adalah kepala suku. Setelah Hindu-Buddha memimpin adalah raja, masuk Hindu-Buddha membawa pengaruh terhadap terbentuknya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, sebelum ajaran Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme, yaitu memuja roh nenek moyang, dan dinanisme, kekuatan gaib yang berasal dari benda-benda. Nah, setelah Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia banyak yang belajar ajaran Hindu-Buddha. Agama Hindu maupun Buddha telah mempertegas nilai-nilai moral yang telah dimiliki bangsa Indonesia sebelumnya. Mungkin itu Bu jawaban dari saya. Terima kasih Bu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam sejarah perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia, ada beberapa teori yang menyebutkan, yaitu yang pertama ada teori Sutra, teori Waisa, teori Kshatriya, teori Brahmana, dan teori Arisbarid. Adapun teori yang utama adalah teori Brahmana karena ada dua alasan yang mendasarinya, yaitu hanya kaum Brahmana yang mengerti kitab Veda dan hanya kaum Brahmana lah yang mengerti tulisan Sanskerta dan bahasa Pahlawa. Dan juga ada banyak peninggalan sejarah kerajaan